Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Imam Pasori akan menjelaskan sedikit tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayarkan pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajak terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP dan non-PKP. Harus dipahami, subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Inilah contoh undang-undang yang mengatur pajak PPN. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2019 dan masih banyak. Mekanisme PPN di Indonesia. PKP yang melakukan penyerahan PKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima PKP yang bersangkutan sebesar 10%. Sehingga dari harga jual atau pengganti dan pembuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak pengeluaran bagi PKP, penjualan PKP yang bersifat sebagai pajak yang harus dibayarkan. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian peroleh BKP atau JKP yang dikenakan PPN tersebut merupakan pajak masukan yang bersifat sebagai pajak yang dibayarkan di muka. Sepanjang PKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya, untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak pengeluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisih harus disetor ke kas negara. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak tambahan nilai disiapkan dan sebaliknya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir buku tahunan. Hanya PKP yang tersebut dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap pajak. PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya berakhirnya masa pajak. Objek PPN. Yang pertama, barang atau jasa yang dikenakan pajak tambahan nilai. Barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak tambahan nilai, dan masih banyak seperti penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak, dan bisa dilanjutkan sendiri. Dasar pengenaan pajak PPN. Untuk perhitungan pajak tambahan nilai atau pajak tambahan nilai guna, nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sendiri terdiri dari harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain. Selanjutnya, DPP PPN, dasar pengenaan pajak PPN yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 sebagai berikut. Untuk penyerahan PKP atau pemanfaatan PKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual. Untuk pengimpor BKP, DPP-nya adalah nilai impor atau divisi nilai impor dilihat pasal 1 angka 20 Undang-Undang PPN. Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.
Untuk kasus penyerahan BKP atau JKP tertentu DPP-nya adalah nilai lain. Tarif pajak PPN. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan lebih tinggi 15%. Bagaimana diatur perundang-undangan pemerintah. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Inilah rumus atau cara perhitungan PPN. Rumusnya adalah tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak. Contohnya, inilah contoh kasus. Seorang PKP bernama Gabi menjual tunai barang kena pajak dengan harga 25 juta. Pajak tambahan nilai terulang adalah 10% dikali 25 juta. Hasilnya 2 juta. PPN sebesar 2.500.000 tersebut merupakan pajak yang harus dikeluarkan dan yang dipungut oleh pengusaha kena pajak Gabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.